Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini saya ingin membagi akan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tahu pada akhir zaman ini banyak orang-orang ingin mencari popularitasnya dalam suatu kelompok, dalam suatu kegiatan-kegiatan yang konotasinya tentang Tuhan, saudara ya, tetapi padahal sebenarnya itu belum tentu dalam kebenarannya untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita mau membahas tentang pendeta N, ya, dari Pantekosta yang kemarin sempat jadi fenomenal, saudara ya, sekitar tanggal 6 April itu, saudara, kita tahu bahwa ada kegiatan yang menghardi corona, tapi hingga saat ini, saudara ya, sejak pendeta tersebut mengklaim dirinya diperintahkan Tuhan melakukan mujizat sejak tanggal 6 April, itu jumlah korban yang meninggal baru 275 orang. Tapi saat ini, saudara, tanggal 5 Juni 2020, satu bulan kemudian kurang lebih, bahkan jumlah sudah 1.700 lebih, saudara ya. Bahkan ada satu daerah yang dikatakan masuk dalam zona hitam, sudah di atas zona merah, saudara. Jadi, saudara, fenomena ini juga menjadi berlanjut, saudara ya, di medsos, karena salah satu pendeta juga, saudara, yang menuntut, mengatakan ada pendeta besar di Indonesia yang mengcopy paste kuasa Tuhan menghardik corona, tetapi tidak terbukti, membohongi, merampok, merampas, membodoh-bodohi jemaatnya, saudara. Jadi ini antara dua komunitas besar, saudara ya, Protestan dan Pantekosta, saling berperang, saudara ya. Jadi, saudara, pada pagi ini saya ingin membuka kebenaran kepada saudara bahwa mujizat itu nyata, saudara. Mujizat itu nyata, tetapi mujizat itu tidak bisa serta-merta dilakukan oleh seseorang, siapapun dia, saudara. Walaupun segede apapun dia punya jemaatnya, sebesar apapun gedungnya, saudara, sebesar apa lamanya dia melayani, mau puluhan tahun, mau ratusan tahun, itu tidak bermakna, saudara. Tidak menjadi tolak ukur bagi Tuhan Yesus untuk mendapatkan kuasa mujizatnya, karena yang memegang hak prerogatif kuasa mujizat itu yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, saudara, yang sekarang sudah berada di surga, saudara, kembali menjadi dirinya sebagai Bapa di surga, sebagai Hakim Agung. Jadi sudah mengirim penggantinya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu Roh Kudus, untuk menjamah kita, menguasai kita, untuk menuntun kita dalam melakukan segala hal. Jadi kalau saya boleh katakan kepada saudara, kalau pendeta N yang mengatakan diperintahkan Tuhan, itu sudah suatu kebohongan besar-besar dan suatu pembodohan besar-besaran untuk seluruh umat Kristiani, saudara, yang ada di Indonesia khususnya, saudara ya. Karena dia merasakan dia mewakili dari seluruh gereja, saudara ya. Tadinya, tapi dia sekarang rela dia ganti videonya. Tetapi, saudara, dia merasa karena jemaat yang puluhan ribu, padahal di Indonesia ini puluhan juta orang Kristen, saudara, termasuk saya. Selama saya selesai sekolah teologi tahun 1999, 21 tahun saya melayani di luar seluruh pulau Indonesia ini seperti Rasul Paulus, dan saya tidak pernah mengambil tangan saya ini untuk menerima persembahan dari siapapun. Bahkan saya bekerja keras siang malam. Saudara bisa lihat video saya di vlog saya di Pendeta Palsu Tony Saragih. Saya buat selalu kegiatan saya. Saya mengirim kebutuhan-kebutuhan kapal asing yang ada di seluruh Indonesia. Selesai itu saya berbagi, saya lakukan seperti apa yang dilakukan Rasul Paulus, saudara. Jadi mujizat itu tidak akan bisa terjadi kepada siapapun kalau dia sudah mengumpulkan harta duniawi. Karena itu berangkat daripada komitmen dia suatu dia mau mulai melayani Tuhan, saudara. Saudara boleh lihat di sebelah sini, saudara. Ini tengah-tengah ini kuncinya hati. Nah, di sebelah kanan ini kuasa tangan kanan Tuhan. Sebelah kanan. Tangan kanan Tuhan yang memberikan kuasa, mujizat, kesembuhan, dan lain-lain, saudara ya. Umur panjang.
menyembuhkan penyakit. Di tangan kiri Tuhan itu kekayaan dan kehormatan. Ada di Amsal 3 ayat 16. Dan saudara, siapapun yang ingin menjadi pelayan Tuhan, kalau dia betul-betul mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, suatu dia memulai itu, dia sudah ada titik awal, saudara. Ada titik awal untuk dia mau memilih, dia mau ikut jalur mana, ke kanan atau ke kiri. Karena firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, saudara ya, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kalau pendeta itu masih dipanggil, belum dipilih. Kalau dia sudah dipilih, itu dia masuk ke dalam tangan kanan Tuhan, itu jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta bukan hamba Tuhan, saudara. Saudara harus bedakan mana pendeta, mana hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan saja yang bisa melakukan mujizat. Nah, pendeta tersebut sudah mengambil tangan kiri Tuhan. Itulah Amsal 3:16. Di tangan kiriku kekayaan dan kehormatan. Nah, kalau sudah dia mengejar tangan kiri Tuhan, otomatis tangan kanan dia tidak akan dapat. Dia tidak bisa serta-merta dua-dua dia mau kuasai, dia akan dapat. Makanya dalam Matius 6:24, tidak mungkin kau mengabdi kepada dua tuan. Jadi ibarat saudara kerja kepada suatu perusahaan, ada dua tuan. Kalau saudara mendukung suatu tuan yang A, pasti saudara akan membenci-bencikan atau menjelek-jelekkan tuan yang B. Begitu juga Tuhan tidak bisa disatukan dengan Mammon. Kalau kau sudah kuasai tangan kiri, kekayaan dan kehormatan, Tuhan tidak akan berikan tangan kanannya. Jadi tangan kiri itu bicara tentang Mammon, saudara, harta duniawi. Tangan kanan itulah kuasa Tuhan itu sendiri. Jadi tidak akan terjadi mujizat, saudara. Makanya si pendeta tersebut menghardik corona, tapi justru dia yang dihardik sama Tuhan. Dia kena dengan Matius 7 ayat 21 dan 23. Nyala engkau hai sekalian, kamu sekalian yang mengadakan peribadatan dengan mulutmu saja, memanggil-manggil namaku, tapi hatimu jauh daripadaku, memakan perpuluhan. Perintah Tuhan itu untuk orang miskin, saudara, bukan dibangun gereja. Tidak boleh dibangun gedung, tidak boleh dibikin tuh beli mobil tuh kepentingan sendiri. Itu untuk makannya jemaat, memakannya orang-orang miskin di seputar situ dan seputar tempat tinggal tersebut. Jadi Tuhan memerintahkan agar ada persediaan makanan untuk orang-orang miskin, anak yatim, janda-janda, orang Lewi. Jadi tidak untuk pendetanya, saudara. Pendeta dapat dari upah yang lain. Saudara boleh lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 27. Dia mendapat upah yang lain. Di ayat 13 dan 14 dijelaskan, semua yang bekerja di rumah Tuhan, baik pemimpin pujian, usher, siapapun, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan berhak mendapat upah. Kendati demikian, di ayat 15 Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus tidak mengambil upah bagian tersebut. Lebih baik aku mati daripada menerima upah duniawi, tanda seru. Makanya kuasa mujizat menyertai Rasul Paulus dalam pelayanannya, karena dia tidak mengambil upah apapun duniawi. Jadi saudara, itu salah satu kuncinya. Jadi mujizat Tuhan itu bukan angin-anginan, bukan coba-cobaan, atau seperti iklan minyak angin caplang, dicoba-coba gitu, mana tahu berhasil apa tidak ya. Kalau berhasil jemaatnya bertambah banyak, namanya tenar. Kalau tidak berhasil, dia ajak gereja-gereja lain, mari kita bersatu berdoa. Mujizat itu saudara tidak perlu banyak, saudara. Kalau Tuhan menghentikan badai di Danau Galilea waktu di hari itu, apakah Tuhan mengajak murid-muridnya, ayo sama-sama kita berdoa? Tidak kan, saudara? Mujizat itu bekerja kepada satu orang yang berkenan di mata Tuhan. Nah, saat itu Tuhan malah menegur murid-murid, hai murid-murid yang tidak percaya, yang kurang beriman. Nah, Tuhan perintahkan sendiri. Begitu juga Elia suatu melawan 450 Baal. Elia sendiri, tidak bersama-sama yang lain. Elisa juga demikian waktu melakukan mujizat dengan Jenderal Naaman. Dia sendiri, dia tidak bersama-sama Elisa, Gehasi, tapi dia perintahkan Gehasi untuk memberitahukan Jenderal Naaman suruh kembali dan cemplungkan diri dalam sungai Yordan 7 kali. Begitu juga dengan Paulus, dia hanya ditemani Silas, tapi yang dipakai Tuhan Paulus. Nah, sekarang pendeta N tersebut sudah kehilangan jati diri, sudah kehilangan kendali, dia sudah malu. Dia ajak sekarang pendeta-pendeta lain bersatu untuk berdoa. Tadinya dia sendiri. Nah, itulah suatu teguran Tuhan. Jadi sekarang pendeta-pendeta itu tegur Tuhan, dikasih COVID-19 ini supaya pendeta semua pakai masker, dibungkem mulut. Itu loh, sudah tidak benggonggong-gonggong lagi, dia tidak cuap-cuap cari makan tuh, jual-jual sama Tuhan Yesus, cuy Yesus.
Jadi dikasih masker, berhentilah kamu. Karena Tuhan bilang mulutmu saja yang memanggil-manggil namaku, tapi hatimu jauh daripadaku. Makanya jemaatnya Tuhan dipisahkan sama Tuhan. Jadi tidak ada lagi persembahan perpuluhan. Bangkrutlah pendeta ini semua. Ya kan? Bangkrut. Nggak ada lagi skenario karena Tuhan sudah muak gitu loh. Jadi berdalih terus dia. Jadi mujizat itu nyata saudara ya. Tapi mesti saudara memulai dari awal. Nah sekarang Bapak gimana ini dengan pendeta-pendeta sekarang yang sudah kadang mengumpulkan harta duniawi? Ya kalau dia mau kembali untuk melayani Tuhan, seperti anak muda yang ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya kan, yang kaya raya, hartanya dijual semua, gedung itu dijual, suruh bikin hotel atau rumah sakit. Dia mulai dari nol, start dari nol. Baru bagi ke orang miskin, baru dia mulai melayani, jangan terima upah lagi, apalagi makan perpuluhan. Nah, saudara kan dengar sendiri lagu yang sering saudara dengar ya, hati seorang hamba. Nggak ada lagunya hati seorang pendeta kan? Bukan dengan barang panah kau menebus diriku oleh segenap hati. Saudara ya? Jadi bukan pendeta yang bisa melakukan mujizat, tapi hambanya Tuhan. Hamba itu orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dia tahu suara Tuhan, tahu keinginan Tuhan. Kalau pendeta ini tidak tahu suara Tuhan, tidak tahu keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu, perpuluhan itu jangan kamu sentuh. Saudara baca Maliaki 3:10, juga jelas itu. Agar ada persediaan makanan di rumah perbendaharaan. Jadi perbendaharaan itu bukan gereja, saudara. Bukan mesti gereja, panti sosial, panti jompo, panti asuhan, badan zakat. Saudara sendiri pun bisa sebagai bendahara Tuhan. Kalau saudara bisa dipercaya dan jujur. Nah sekarang pendeta-pendeta ini sudah tidak jujur. Sudah dibenci Tuhan karena sudah merampas haknya orang miskin. Gitu saudara. Sudah jelas di dalam Maliaki 3 ayat 6. Tuhan katakan, kamu sudah membenci aku, kamu pergi jauh meninggalkan aku, terus kamu tidak kembali, kembalilah kepadaku. Nah bagaimana kami mau kembali ke Tuhan? Kembalikan semua milik Tuhan itu. Jadi perpuluhan itu miliknya Tuhan. Tuhan jaminkan kepada orang miskin supaya ada kesejahteraan di kota itu. Tidak ada lagi seperti orang kelaparan, gantung diri, bunuh diri. Sampai ada di Medan tuh seorang ibu potong jarinya 4 supaya dapat asuransi karena tidak ada lagi pekerjaan. Nah itu tanggung jawabnya pendeta, karena itu jemaatnya dia. Nah itu saudara ya, jadi mujizat nyata. Cuman sekarang ini pendeta ini sudah dihukum Tuhan. Jadi kalau saudara berani berbicara, bukan saudara menghakimi. Banyak jemaat sekarang mindsetnya udah salah, paradigmanya, otaknya sudah kayak dicuci. Saudara takut menegur. Kita bukan menghakimi pendeta, tetapi Tuhan sudah menghukum dia sejak COVID-19 ini. Dan hukuman itulah yang kita mau saksikan, bahwa firman Tuhan iya dan amin. Tuhan yang berkuasa, dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi semua itu ada batasnya. Ini kebahagiaannya pendeta-pendeta menjual firman itu sudah berakhir. Sekarang waktunya kebenaran di atas kebenaran. Nah, saudara. Jadi saudara biar tahu. Jadi apa yang dikatakan pendeta Protestan itu, pendeta T tersebut, itu memang benar sudah membodoh-bodohi jemaatnya. Jadi sebenarnya pendeta itu sebenarnya tahu salah perpuluhan itu, makanya dia tidak melakukan. Tidak mau dia coba-coba, seperti punya angin caplang mencoba-coba tuh. Coba-cobai, tapi dia tidak mau. Tapi pendeta N ini terlalu berani, sok pede gitu saudara ya. Nah, gitu loh. Padahal tidak ada rumusnya, sudah tidak bisa lagi. Kalau sudah menyentuh harta duniawi tangan kiri, dia tidak bisa dapat tangan kanan. Tangan kanan ini kuasa mujizat. Yang bisa melakukan mujizat dengan tangan kanan Tuhan saja. Amsal 3 ayat 16, kembali saya ulang-ulangi sudah biar saudara ingat. Nah, karena apa? Di Matius 6 ayat 24 dikatakan Tuhan tidak mau disatukan dengan mammon. Ini Tuhan, tidak bisa bersatu. Makanya tangan kanan Tuhan inilah yang membuat kuasa mujizat. Di tangan kanan Tuhan tuh ada yang masuk surga penjara, di tangan kiri masuk neraka. Tangan kanan itu bicara domba, tangan kiri ini bicara kambing. Jadi Yesaya 41 ayat 38, tangan kanan Tuhan yang menciptakan bumi dan membentuk langit. Hitungan sekejap saja, Yesaya 48 saudara, ayat 13 saudara.
hitungan sekejap saja Tuhan bisa memanggil langit dan bumi. Sekejap aja langit dan bumi yang miliaran kilometer langsung menempel, saudara. Nah, itu. Jadi saudara, dahsyat kuasa Tuhan itu. Tidak bikin main-main. Jadi kalau dia mau mulai dari awal, dia fokus. Sekarang pendeta ini fokusnya ke mana? Dia fokusnya ke harta duniawi. Jadi dapat dia kekayaannya. Kalau dia fokus mau ngejar mujizat, ingat waktu Petrus tengah malam, Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, Tuhan Petrus kaget, dia katakan hantu. Tapi Tuhan Yesus katakan, akulah gurumu. Gitu. Nah, kalau kamu ingin berjalan dengan saya di atas air, turunlah. Tapi kamu fokus memandang mata Tuhan. Nah, Petrus fokus turun, dia berjalan. Begitu ada gemuruh, teman-temannya berteriak di belakang. Petrus sudah nggak fokus lagi memandang Tuhan, dia mulai ke belakang. Mulailah Petrus tenggelam. Jadi saudara, begitu juga lah pendeta-pendeta sekarang nih. Jadi itu tidak ada mujizat terjadi. Itu semua bohong-bohongan. Ya, kalau saudara mau dapat kuasa tangan kanan Tuhan melakukan mujizat, saudara harus kejar tangan kanan Tuhan. Mujizat nyata saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.